few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan ke-45, yaitu tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam perkembangan perbankan syariah. Nah, jadi perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah, untuk sejarah singkat, dimulai tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama. Untuk regulasi penting, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memperkuat operasional bank syariah. Untuk pencapaiannya adalah hingga kini aset perbankan syariah terus meningkat mencapai lebih dari 10% pangsa pasar industri perbankan nasional. Pentingnya, lembaga dan industri pendukung untuk mendukung pertumbuhan diperlukan ekosistem yang kuat, termasuk lembaga regulasi, edukasi, teknologi, dan keuangan non-bank. Untuk perkembangan ini sejalan dengan visi Indonesia menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Untuk yang kedua, lembaga pendukung perbankan syariah, Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia atau DSN sampai MUI, fungsi utamanya adalah mengeluarkan fatwa sebagai landasan hukum produk perbankan syariah, misalnya fatwa terkait akad murabahah, mudharabah, ijarah, dan lain-lain, menjamin kepatuhan syariah pada seluruh produk dan layanan. Dampak positifnya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap operasional bank syariah. Untuk yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Untuk tugas utama adalah mengawasi bank syariah agar mematuhi aturan yang berlaku. Untuk mendorong pertumbuhan bank syariah melalui kebijakan strategis. Program khusus adalah roadmap perbankan syariah untuk menciptakan sistem keuangan yang berdaya saing global, edukasi masyarakat melalui seminar dan kampanye literasi. Untuk yang ketiga adalah Bank Indonesia atau BI, peran strategis mengembangkan instrumen moneter syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Untuk mendukung digitalisasi perbankan syariah adalah termasuk KRIS berbasis syariah. Untuk dampaknya memperkuat stabilitas ekonomi berbasis syariah dan meningkat inklusi keuangan. Untuk yang keempat, lembaga penjamin simpanan atau LPS adalah fungsi utamanya adalah menjamin dana nasabah di bank syariah hingga batas tertentu. Pentingnya kepercayaan publik atau LPS menjadi jaminan bahwa dana di bank syariah aman. Untuk yang kelima, Badan Arbitritas Syariah Nasional atau Basyarnas, peran dalam penyelesaian sengketa, menangani kasus-kasus terkait perbankan syariah dengan dasar hukum Islam adalah memberikan solusi tanpa melanggar prinsip syariah. Industri pendukung perbankan syariah, satu adalah industri keuangan non-bank syariah. Asuransi syariah adalah memberikan pendukungan keuangan sesuai prinsip syariah atau seperti takaful. Pasar modal syariah adalah instrumen seperti Sukabumi obligasi syariah adalah dan reklas dan syariah yang mendukung pendana. Teknologi finansial berbasis syariah seperti platform peer-to-peer lending yang membantu UMKM. Untuk yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Lembaga pendidikan tinggi adalah banyak universitas menawarkan program studi ekonomi syariah untuk mencetak ahli di bidang ini. Pelatihan profesional adalah organisasi seperti Islamic Banking dan Financial Institute atau IBFI melatih SDM perbankan syariah. Untuk yang ketiga, teknologi dan inovasi digital. Banking syariah adalah bank syariah mulai memanfaatkan aplikasi mobil banking untuk mempermudahkan layanan. Untuk syariah, teknologi ini dapat digunakan untuk transparansi dalam pengolahan zakat, wakaf, atau pembiayaan. Untuk yang keempat, media dan literasi keuangan syariah. Peran media membantu menyosialisasikan produk perbankan syariah.
Kampanye edukasi adalah webinar, iklan, dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Tantangan dan solusi dalam pengembangan perbankan syariah. Tantangan utama adalah satu, kekurangannya literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep keuangan syariah. Persaingan ketat dan bank konvensional adalah bank konvensional menawarkan produk serupa dengan bunga kompetitif. Keterbatasan SDM adalah kurangnya tenaga ahli yang memahami prinsip syariah. Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan literasi keuangan atau mengadakan kampanye nasional dan program edukasi, mengembangkan produk inovatif adalah menyediakan produk yang kompetitif seperti pembiayaan mikro berbasis syariah. Kolaborasi lintas sektor adalah melibatkan syariah dan komunitas lokal dalam promosi perbankan syariah. Jadi kesimpulannya adalah perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkembang dengan dukungan lembaga dan industri terkait. Peran mereka saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang kokoh. Ajakan untuk masyarakat adalah ajakan masyarakat untuk beralih ke layanan syariah yang lebih adil dan berkeadilan sosial. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.